Ini perempuan di depan berjarak 1 meter dengan laki-laki, laki-laki di belakangnya, kemudian di sampingnya laki-laki, itu sah sholatnya? Sah sholatnya, nggak masalah. Ini bukan penistaan agama nih? Bukan. Iya, bukan itu, bukan sesat ini. Tidak sesat masalah. ini ajaran ini. Tidak masalah. Okay. Artinya ada toleransi di dalam fikih, perempuan dengan laki-laki berjarak 1 meter, berjarak 2 meter, ya nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kiai Haji Asnawi Ridwan, mantan pengurus Lembaga Bahsul Masail PBNU periode 2018-2022. Jadi pas eranya Ki Said ya. Betul. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih. Ya pemirsa, ini kita akan mengulas tentang persoalan yang paling hot di minggu-minggu ini, yaitu tentang Al Zaitun dan Panji Gumilang versus MUI dan lain sebagainya. Ini ada hal yang menarik ini dan makin meruncing. Pertama, Panji Gumilang dilaporkan dengan pasal penodaan agama, membuat keonaran dan lain-lain. Itu ada 2 lembaga kalau tidak salah yang melaporkan. Nah, kita akan mengulas beberapa hal ya, Kiai. Yang pertama, statement-statement kontroversial Panji Gumilang adalah pertama, sholat dengan perempuan itu setara dengan laki-laki, malahan pas Idul Fitri itu perempuan itu berada di depan laki-laki. Terus kemudian ada beberapa hal lagi ya yang kontroversial. Ini saya melihat sebenarnya persoalan seperti ini hanyalah persoalan biasa-biasa saja ya. Jadi isu tentang hukum sholat di mana imamnya adalah seorang perempuan itu sudah muncul sejak lama. Ketika ada seorang wanita dari Amerika Serikat, seorang muslimah yang mendeklarasikan dirinya sebagai imam sholat Jum'ah, itu sudah ada ya. Terus juga tentang imam makmum yang sejajar antara laki-laki dan perempuan itu sudah puluhan tahun lalu sudah dibahas secara detail oleh para ulama-ulama kita. Kontroversi penataan shaf ya, laki-laki dan perempuan sejajar itu sebenarnya sudah hal biasa ya. Kalau secara jujur dalam kajian fikih, hal tersebut sudah hal menjadi lumrah di masyarakat kita ketika posisi dan tempat jamaah tersebut tidak memungkinkan mengatur makmum secara ideal, yakni laki-laki di depan, perempuan di belakang. Sudah lumrah di masyarakat kita mengatur bahwa laki-laki di samping dan perempuan di samping sebelahnya. Itu hal biasa ya. Jadi hal ini tidak ada dalam khilafiyah fikih, semuanya sepakat sah sholatnya. Kemudian bila ternyata campur itu bahasa dalam fikihnya ada 2, ada ikhtilat, ada mujawir, ada mukhtalid, ada mujawir, ada yang bercampur aduk, ada yang bentuknya bersebelahan. Kalau bercampur aduk itu memang haram. Kalau bersebelahan nggak masalah. Apa yang dimaksud dengan bercampur aduk? Yakni ketika antara jarak laki-laki dan perempuan itu sangat berdempetan, sehingga antara pundak laki-laki dan pundak perempuan itu sering sekali bersenggolan begini. Gitu. Itu yang haram. Yang haram ini di sini. Sedangkan berjarak 1 meter itu selama tidak menimbulkan fitnah. Selama tidak memunculkan hasrat biologisnya ya nggak masalah. Itu disebut dengan mujawir. Itu ada itu pendapat siapa itu? Semua fuqaha 4 madhab seperti itu. Cuma hal ini karena disajikan kepada masyarakat awam, akhirnya penangkapan masyarakat awam bahwa pengaturan shaf antara laki-laki perempuan yang tidak teratur secara persis itu hukumnya haram dan lain sebagainya. Kalau bicara fikih, antara laki-laki perempuan berjarak 1 meter ya nggak masalah, karena aturan di dalam sholat itu juga
identik dengan aturan di luar sholat. Laki-laki perempuan di luar sholat berjarak 1 meter ya nggak masalah. Gitu, kan? Iya. Masuk akal. Gitu. Luar biasa nih para pepoha kita itu. Jadi begini, oke. Ini perempuan di depan berjarak 1 meter dengan laki-laki, laki-laki di belakangnya, kemudian di sampingnya laki-laki, itu sah sholatnya. Sah sholatnya nggak masalah. Ini bukan penistaan agama nih. Bukan. Iya, bukan itu. Bukan sesat ini. Tidak sesat, masalah, cuma tidak lumrah. Oh, tidak lumrah ya. Hanya tapi tidak sesat ini ajaran ini. Tidak masalah. Artinya ada toleransi di dalam fikih, perempuan dengan laki-laki berjarak 1 meter, berjarak 2 meter, ya nggak masalah. Di dalam kitab Al-Majmu' juz 4 halaman 192, yang mana kitab Al-Majmu' ini disusun oleh Imam Nawawi, seorang mujtahid fahwa di dalam lingkup madhab Syafi'iyah. Beliau menyampaikan, amma idza shallat an-nisa'u ma'ar rijali jama'atan wahidatan wa laisa bainahuma ha'ilun fa afdalu sufufin nisa'i akhiruha. Ketika laki-laki dan perempuan bersepakat untuk melaksanakan sholat jamaah bersama, sedangkan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada penutupnya atau penghalangnya, maka yang utama barisan shaf wanita berada di akhir atau di belakang shaf laki-laki. Yang perlu digarisbawahi adalah afdol, utama di sini ya. Dalam tataran hukum syariat itu ada kelas wajib, kelas sunnah, kelas afdol. Jadi klasifikasinya itu adalah afdol di bawah sunnah. Ketika laki-laki dan perempuan berjamaah secara sejajar, maka hanya menyalahi keafdoliahan, bukan menyalahi kesunahan atau kewajiban. Ini ya, apa sah sholatnya gitu aja? Pasti sah, karena hanya menyalahi keafdolan, bukan kewajiban. Kalau menyalahi kewajiban, ya tentu sholatnya tidak sah. Terus kemudian juga dia sedang menelurkan bahwa khotib itu adalah perempuan. Nah, itu bagaimana nih hukumnya? Kita bicara masih hukum pragmatis fikih pandangan fikih secara pragmatis ya, tidak berbicara pada delik pengaduan pidana ya, dalam bentuk pasal penistaan agama, tidak. Dalam pandangan fikih, menurut mayoritas ulama yang tercakup dalam 4 madhab itu mengatakan wanita tidak berhak menjadi imam sholat jamaah bagi laki-laki yang berposisi sebagai makmum. Artinya ketika ada makmum berjenis kelamin laki-laki, maka sepatutnya yang jadi imam adalah laki-laki. Tapi menurut sebagian ulama ya, seperti muridnya Imam Syafi'i, yakni Imam Muzani, ada ulama era tabi'in seperti Ibnu Jarir, tabi'in Ibnu Jarir itu mengatakan bahwa imam perempuan sah-sah saja walaupun di belakangnya ada makmum laki-laki. Dan itu sebenarnya secara penilaian muktabar atau tidak muktabar, ya muktabar saja. Cuma persoalannya tidak lumrah gitu. Tetapi itu pendapat imam siapa itu yang tadi saya? Imam Muzani. Imam Muzani dalam kitabnya? Kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu disusun oleh Syekh Nawawi, Imam Nawawi, ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau mengakomodir pendapat Imam Muzani sebagai salah satu wahana keilmuan dari madhab Syafi'iyah yang membolehkan imam merupakan seorang perempuan. Perempuan jadi imam itu membolehkan? Boleh, iya. Jadi ini lagi-lagi ini bukan sesat atau ini kan ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena ada hukumnya menurut fikih ini sah. Sah saja. Ya. Saya bacakan ya keterangannya ini ya. Silakan. Wa qala Abu Thawr wal Muzanni wa Ibnu Jarir tasihhu sholatur rijal wa ro'aha.
Syekh Abu Thawr, Imam Muzani, dan Ibnu Jarir berkata, sholatnya laki-laki di belakang seorang imam perempuan itu hukumnya sah. Hakahu anhum al-Qadhi Abu Thayyib wal Abdari. Hal ini disampaikan oleh Syekh Qadhi Abu Thayyib. Jadi sudah terang sekali kan bahwa tidak perlu dibuat polemik yang berlebihan jika ada yang punya keyakinan bahwa perempuan layak menjadi imam dari bentuk jamaah yang makmumnya ada kaum laki-lakinya. Oke, ini yang perlu dicerna oleh para netizen. Ternyata itu di dalam kitab yang sangat mutabar mutabar sekali ya. Kalau mutabar itu artinya itu sangat diakui dijadikan sebagai salah satu referensi. Ternyata itu boleh dan sholatnya adalah sah. Lalu di mana kesesatannya Panji Gumilang kalau mendeliver terhadap posisi perempuan, sholatnya berada di depan laki-laki atau perempuan menjadi dan imam? Ini perlu sebuah kajian dan kita berpikir jernih gitu ya. Tetapi podcast ini bukan untuk membela Panji Gumilang. Saya tegaskan bukan untuk membela Panji Gumilang, tetapi memaparkan fakta bahwa ada realitas pemikiran yang eksentrik seperti Panji Gumilang bukan hanya sekarang, tetapi di era-era para fuqaha tabi'in juga sudah muncul seperti itu. Kalau menjadi khotib itu bagaimana? Tentu saja sebuah kias aulawi ya. Bila sholat saja sah diimami oleh seorang perempuan, tentu khotib lebih boleh daripada sholat gitu. Khutbah Jum'ah gitu ya? Iya, walaupun sholat Jumat ya sama saja ya. Kalau sholat saja boleh, tentu khutbah juga lebih boleh. Oke, ya. Netizen bagaimana nih? Pusing atau bagaimana nih? Artinya saya tidak dalam posisi mempromosikan pendapat ini atau menganjurkan ada jamaah dengan imam perempuan, tidak. Tapi ketika ada pihak yang menjalankan cara sholat seperti ini, reaksi kita tidak perlu berlebihan. Kita harus menghormati pendapat setiap orang yang apalagi dalam konteks ini tidak ada kekeliruan secara fatal. Dan perlu dipahami bahwa kita harus melakukan klarifikasi, tidak menggunakan vonis sepihak dalam hal ini ya. Karena ini menyangkut dengan keislaman seseorang, status keislaman dari Panji Gumilang sendiri. Ini tentu langkah yang bijak dan penuh kehati-hatian, karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, siapa yang mengkategorikan kafir seseorang, maka ada salah satu di antara kedua belah pihak yang pasti kafirnya. Yang menuduh atau yang tertuduh. Ini kan berbahaya sekali. Maka lebih baik secara fikih tidak menvonis kafir lebih dulu, melakukan klarifikasi, itu adalah langkah yang terbaik. Kita bicara dalam konteks kenegaraan, bukan dalam rangka belajar 4 madhab ya. Kalau bicara tentang konteks kenegaraan, maka kita harus mengacu pada ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan atau intervensi dalam hal urusan agama. Artinya dalam konteks hidup bernegara, kita harus siap berbaur dengan orang yang istiadatnya berbeda dengan kita. Setuju saya. Nah, ketika ada kelompok lain yang beda pandangan, seperti Syiah atau seperti Wahabi sajalah, Wahabi yang mengatakan ziarah kubur itu haram atau bahkan kufur gitu ya. Ya, kita harus siap dengan fakta bahwa di masyarakat kita yang punya pandangan seperti itu. Kita tidak boleh saling menyesatkan dan mengajukan persoalan ini pada delik pengaduan di pengadilan karena yaitu tadi kita diberi rambu-rambu oleh Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam persoalan agama. Semua orang bebas untuk menjalankan keyakinan agamanya. Yang berpaham Wahabi ya silahkan menjalankan keagamannya ala madhab Wahabi. Yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah silahkan
menjalankan rutinitas agamanya sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu harus kita hormati bersama-sama. Oke, ya. iya ya, cukup. Jangan sampai ada yang berpaham ziarah Kufur. itu sunnah, terus dipidanakan oleh orang yang mengatakan ziarah itu Adalah sesat. sesat. Nah, Nah, ini kan apa kufur? Nah, ini bahaya nih. berbahaya. Akhirnya kalau ini dibiarkan, bisa-bisa negara ini akan terjebak lagi pada Urusan khilafiyah. politik identitas, politisasi keagamaan, dan itu sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau ini sampai direstui oleh negara bahwa ada penistaan agama terhadap orang yang berkeyakinan demikian, maka akan terjadi rebutan posisi di wilayah penentuan hukum di negara kita antar madhab itu sendiri. Dan itu berbahaya. Jangan sampai apa yang terjadi di Timur Tengah terjadi di Indonesia. Oke, cukup gamblang pemirsa. Kiai Asnawi Ridwan melakukan telaah tadi ya terhadap kontroversi Panji Gumilang. Jika persoalannya Kiai, ini yang menjadi persoalan. Jika Panji Gumilang bertentangan dengan hukum tadi ya katanya masuk ke jaringan NII, KW9 lain sebagainya, itu di luar persoalan akidah dia gitu ya. Nah, berarti di proses hukumnya adalah bagaimana apakah Panji Gumilang ini ikut membesarkan NII KW9 atau terlibat di dalamnya atau tidak. Nah, itu harus dipisahkan. Tetapi kalau tadi pemahaman pemikiran keagamaan itu tidak bisa dijadikan sebuah tindakan hukum bahwa dia adalah menista agama. Begitu ya. Iya. Ya, pemirsa, memang kita perlu ngaji ini. Jadi ketika kita ngaji berbagai pemahaman ahli fuqaha, kita berpemikiran luas gitu ya.